Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengamati jenis dan bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan kali ini, yang pertama ada selingki, yang kedua ada kabel listrik, yang ketiga ada karet gelang, yang keempat ada benang kasur, dan yang terakhir ada alat tulis dan tabel pengamatan. Percobaan pertama, saya menggunakan selingki yang ujungnya sudah dipegang adik saya, kemudian ujung satunya saya tarik dan saya gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah itu, saya amati gelombang yang terbentuk. Adanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatannya. Gerakannya naik turun membentuk bukit dan lembah. Pada percobaan kedua, saya menambahkan karet gelang di bagian tengah selingki. Seperti sebelumnya, ujungnya dipegang adik saya, kemudian ujung satunya saya tarik dan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, karet gelang ikut akan bergerak bersama gelombang, dan karet gelang berpindah karena adanya energi merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki saat selingki digerakkan. Gerakan karet gelang akan turun tegak lurus dengan arah gelombangnya. Pada percobaan ketiga, saya menggunakan kabel listrik. Pada percobaan ketiga, saya menggunakan percobaan yang sama pada percobaan pertama dan kedua, yaitu menggerakkan kabel listrik ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan yang sama. Setelah saya amati, dengan menggunakan kabel listrik hasilnya mirip, tapi pada kabel listrik tidak muncul adanya gelombang. Pada percobaan keempat ini, saya menggunakan kabel listrik dan saya tarik ke kanan dan ke kiri, dan penggunaan kabel listrik pada tengah kabel yang saya berikan karet gelang. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berubah tempat. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik tersebut. Pada percobaan kelima, saya kembali menggunakan selingki, namun pada arah usikannya adalah ke depan dan ke belakang. Arah usikannya searah dengan rambatan. Ini disebut dengan gelombang longitudinal, jadi renggangan dan rapatan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah getarannya dengan arah rambatannya, yaitu bila transversal arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, sedangkan gelombang longitudinal arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul sifat pemantulan gelombang. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengamati sifat pemantulan gelombang. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada selingki, yang kedua ada kerikil, yang ketiga ada benang kasur, dan yang terakhir ada alat tulis dan tabel pengamatan. Percobaan pertama yaitu sifat pemantulan gelombang. Jatuhkan kerikil di atas permukaan air. Terlihat gelombangnya, dapat kita amati bahwa gelombang dipantulkan dari sisi ember. Selanjutnya yaitu kita ikatkan selingki ke tempat yang tidak mudah bergerak. Kemudian tarik selingki dan goyang-goyangkan, nanti bisa bergerak bebas. Lalu percobaan selanjutnya kita akan ikatkan benang ke tempat yang tidak mudah bergerak. Kemudian tarik selingki. Selingki bisa bergerak bebas. Dan saya coba gerak-gerakan selingkinya supaya ada gerakan yang lebih cepat. Dan dapat saya simpulkan bahwa salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Dan yang kedua, fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Aulia. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul gerak. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengenal gerak GLB dan gerak GLBB, dan untuk mengetahui jarak dan kecepatannya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 buah lintasan buatan yang berukuran datar, berukuran tinggi 2 cm dan tinggi 4 cm. Kemudian 1 buah mobil mainan dan stopwatch. Dan yang terakhir yaitu tabel pengamatan.
Yang pertama yaitu mobil melaju pada lintasan datar. Kita lihat berapa kecepatannya. Dihasilkan bahwa mobil yang melaju pada lintasan datar kecepatannya yaitu 2,03 detik. Selanjutnya yaitu mobil dengan lintasan tinggi 2 cm. Dan dihasilkan bahwa mobil yang melaju pada lintasan tinggi 2 cm kecepatannya yaitu 1,10 detik. Yang terakhir yaitu mobil melaju pada lintasan tinggi 4 cm. Kecepatannya yaitu 67 detik. Rangkuman hasil percobaan kali ini pada lintasan datar kecepatannya 2,03 detik, lintasan tinggi 2 cm 1,10 detik, lalu lintasan tinggi 4 cm 67 detik. Dapat disimpulkan bahwa lintasan datar menunjukkan GLB atau gerak lurus beraturan, dan lintasan 2 cm dan 4 cm menunjukkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.